Shalom Bapak Ibu Saudara. Ibadah Minggu Paskah ketiga GKJ Pekalongan 18 April tahun 2021 dengan tema Kamu Adalah Saksi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah saat ini dengan melaksanakan saat teduh. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ketiga dengan tema Kamu Adalah Saksi. Dan melalui tema ini kita diajak untuk menghayati bahwa kita semua adalah para saksi akan kebangkitan Kristus. Dan kiranya kita mau bersaksi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 2 bait yang kedua, Suci, 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 kaum kudus tersungkur, dan seterusnya. Kita memasuki doa pertobatan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa,
Engkau yang telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari, keluarga lepas keluarga, hingga pada hari ini kami memperoleh kesehatan yang sempurna. Bapa, tetapi ampunilah kami Bapa yang masih juga belum seturut dengan kehendak-Mu, baik di dalam pikiran kami, ucapan kami maupun perbuatan kami. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menyerap firman-Mu dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 25, bait 1 dan 4. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dipersilakan untuk bersama-sama berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 bagian A, beginilah firman-Nya. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Jemaat yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan dari Allah ada pada kita. Dahulu, kini, dan selamanya. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 25 baitnya yang ke-5. Ya Tuhanku, percayaku kiranya kau tumbuhkan. Ya Tuhanku, percayaku kiranya kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk dan mari kita berdoa menyambut firman Tuhan pada hari ini. Saya hantar. Ya Allah, kami merayakan Minggu Paskah yang ketiga masih dalam rangka menghayati kebangkitan Kristus, dan kami Engkau panggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, agar berita tentang kebangkitan Kristus tidak hanya berhenti dalam diri kami, tetapi kami sebarluaskan kepada sesama kami dan bahkan kepada semesta alam. Dan kami akan disegarkan melalui firman-Mu pada saat ini. Urapilah kami sehingga mampu mengerti, memahami, dan juga melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami yakin Roh Kudus-Mu Engkau curahkan agar memampukan kami menjadi para pelaku firman-Mu. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita simak bersama-sama bacaan kita pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 11 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, beginilah kisahnya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak Yesus, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan, terlebih yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan angin yang kencang, ombak yang besar, dan banjir bandang di mana-mana. Saya termasuk yang masih was-was dan penasaran karena ada 4 orang kawan yang tinggal di sana. 3 di antaranya sudah berhasil kami hubungi dan mereka selamat. Ada yang rumahnya rusak tapi mereka selamat. Ada yang gerejanya dijadikan tempat pengungsian tapi mereka selamat. Dan mereka menceritakan kisah sebagai penyintas bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Dari 4 orang itu, 3 sudah bisa berkomunikasi, sudah ada sinyal. Namun ada 1 orang kawan yang sampai hari ini belum bisa kami hubungi. Teman-teman satu angkatan ketika kuliah mencari informasi bagaimana nasib kawan yang satu ini. Sampai hari ini dia belum bisa dihubungi. Dan kami semua menunggu dengan rasa penasaran, berharap dia selamat dan tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Karena kami menunggu informasi langsung dari kawan kami itu. Kalau informasinya hanya dari media sosial, dari internet, dari yang lain-lain, kami belum merasa lega. Tapi kalau yang ngomong, yang berkirim pesan adalah orangnya langsung, kami pasti percaya. Karena dialah yang mengalami sendiri bagaimana kejadian bencana alam di NTT tersebut. Mengapa demikian?
Karena dia adalah orang yang mengalami sendiri, bukan hanya jari-jari, bukan hanya kata media, namun ia ada di tempat itu dan ia mengalami sendiri. Dia adalah saksi atas sebuah peristiwa yang penting. Nah, semoga kawan saya segera mengabari, diduga karena listrik mati, tower internet juga roboh sehingga tidak bisa berkabar. Tapi semoga dia selamat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, itulah gambaran pentingnya peran seorang saksi. Saksi mata, saksi sebuah peristiwa yang tidak hanya mendengar kabar dari kata orang, dari kabar yang lain, tetapi sungguh-sungguh hadir dan mengalami sendiri. Termasuk kalau kita bicara soal Paskah, soal kebangkitan Kristus, ada orang-orang yang benar-benar menjadi saksi berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mereka adalah Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, dan juga para murid yang lain. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan para muridlah yang menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Kristus. Sebagai saksi yang hadir pada peristiwa itu, yang mengetahui, mendengar, dan melihat sendiri Yesus yang menampakkan diri itu, mereka kemudian bercerita apa yang mereka alami. Demikianlah kisah Paskah, kisah kebangkitan Kristus menjadi sangat luar biasa kuat, mempengaruhi kehidupan para saksi mata, yaitu para murid Yesus. Dan nampaknya itulah yang kemudian membangkitkan semangat para murid Yesus, tidak lagi terpenjara dalam ketakutan, tetapi mereka bangkit pula dan mempersaksikan, menceritakan kisah itu kepada banyak orang, dan banyak orang semakin yakin dan semakin percaya kepada Kristus sebagai Mesias dan sebagai Allah. Tidak hanya itu, dalam kisah yang kita baca yang dituturkan oleh kitab Kisah Para Rasul, di sana ada peristiwa di mana Petrus menyembuhkan orang yang sakit di Serambi Salomo di Bait Allah. Dan menariknya, ketika menyembuhkan orang sakit itu, Petrus menggunakan kata-kata yang dicatat dalam pasal 3 ayat yang ke-6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka orang yang sakit lumpuh itu kemudian bisa menjadi berjalan. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus berhasil menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan peristiwa ini kemudian tersebar kisahnya, dan banyak orang menyaksikan sendiri, lalu banyak orang yang kemudian salah paham, menduga bahwa Yesus juga dibangkitkan oleh kuasa para muridnya, oleh kuasa Petrus dan kawan-kawan. Maka dalam perikop kita hari ini, Petrus meluruskan kesalahpahaman itu dengan mengatakan bahwa bukan kami yang membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Allah langsung. Bahkan kami bisa punya semangat dan kekuatan justru karena Yesus yang bangkit itulah yang kami imani. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangkitan Kristus memiliki daya kekuatan yang hebat dan besar bagi para murid, bagi para saksi mata. Mereka lah yang kemudian bercerita dan banyak orang kemudian menjadi percaya. Itulah peran penting seorang saksi. Dan ayat yang ke-15 menjadi penegas bagi refleksi kita hari ini. Demikianlah ia, Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Para murid Yesus, termasuk Petrus, meyakini Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Kami adalah saksi.
Jemaat terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana dengan kita yang hidup di hari ini? Kita ini bukanlah para murid Yesus generasi pertama yang bisa kumpul, bisa mendengar langsung, melihat langsung apa yang dialami dan dikerjakan oleh Yesus. Kita juga bukan para murid yang menjadi saksi mata pertama Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada mereka. Kita juga bukan orang-orang yang hadir di serambi Salomo bait Allah ketika Petrus melakukan sebuah mukjizat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kita ini orang Indonesia, orang Jawa barangkali yang tinggal jauh secara jarak dan juga hidup ribuan tahun sesudahnya. Namun harus diingat bahwa yang pertama, kita juga beriman kepada Kristus yang bangkit adalah karena tuturan kisah para saksi itu. Kalau tidak ada cerita penuturan tentang kebangkitan Kristus, maka tidak akan ada orang Kristen, tidak akan ada gereja, dan tidak akan ada kita tentu saja yang beriman kepada Kristus. Namun karena kisah itu diceritakan terus-menerus, turun-temurun, banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Barangkali kita mendengar dari orang tua kita, dari guru agama, dari pendeta, dari pengkhotbah, dari buku, dari Alkitab. Semua itu adalah saksi yang kemudian membuat kita menjadi mengerti dan paham serta menghayati kebangkitan Kristus. Lantas kalau demikian, apakah kemudian kuasa kebangkitan Kristus lalu menjadi luntur karena jarak yang jauh dan waktu yang berselang lama sekali, ribuan tahun? Apakah bagi kita kebangkitan Kristus hanya merupakan peristiwa yang sejarah dahulu kala? Ya, menarik dibaca, menarik dicermati, menarik didramakan, divisualisasikan dalam adegan misalnya. Tetapi jangan-jangan kebangkitan Kristus tidak lagi ada dampaknya, tidak lagi ngefek bagi kehidupan kita. Seperti Petrus, Yohanes, Maria Magdalena, mereka punya bangkit semangat yang hidup dan menyala-nyala. Apakah kita hari ini masih bisa merasakan kuasa kebangkitan Kristus? Tentu kalau kita mau merenungkan secara mendalam peristiwa kisah kebangkitan Kristus bukan sekadar peristiwa masa lalu yang sudah usang dan tinggal sejarah saja. Namun kebangkitan Kristus itulah yang terus-menerus bisa kita rasakan melalui penyertaan Allah di dalam Roh Kudus yang tidak pernah berkesudahan. Di saat kita mengalami berbagai macam masalah, keterpurukan, barangkali merasa semplah dan putus asa, bukankah Allah tetap berkarya membuat kita bangkit dari berbagai macam pergumulan? Dan itulah contoh kuasa kebangkitan Kristus. Barangkali kita tidak bisa melakukan mukjizat seperti Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh lalu bisa berdiri. Namun kita masih bisa melakukan banyak hal dalam kuasa dan penyertaan Allah. Seperti Petrus yang mengatakan, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Kita pun hari ini juga bisa berdoa, dalam nama Yesus, aku bisa melewati segala pergumulan. Dalam nama Yesus, aku bisa berjuang meraih harapan dan cita-citaku. Demi nama Yesus, aku bisa membangun kehidupan keluarga yang baik, yang harmonis, yang pulih dari berbagai macam konflik misalnya. Demi nama Yesus, kita bisa membangun kehidupan persekutuan bergereja yang sehat. Demi nama Yesus, kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Demi nama Yesus, kita bisa melakukan berbagai macam hal, jikalau itu bertujuan kebaikan. Maka jikalau kita adalah orang-orang yang barangkali bergumul dan barangkali merasa letih dan lesu atas kehidupan kita karena berbagai macam persoalan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus benar-benar tetap ada dalam hati dan hidup kita masing-masing. Dengan demikian, kita tidak sekadar menjadi pendengar kisah kebangkitan Kristus, namun tema kita mengajak kita untuk menghayati bahwa aku adalah saksi, kamu
Panjenengan semua adalah saksi, kita semua adalah saksi kebangkitan Kristus. Kuasa yang membangkitkan, membuat kehidupan kita bersemangat, bergairah, dan tidak pernah menyerah. Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat hening sejenak setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama dengan umat kita mengadakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa kepada Allah, saya hantarkan. Allah kami yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Hari ini kami Tuhan kuatkan melalui sabda-Mu bahwa kebangkitan Kristus bukan sekadar peristiwa yang terjadi di masa lampau, namun kekuatan, daya, dan semangatnya masih kami rasakan hingga hari ini dan seterusnya. Meskipun dalam kehidupan kami ada berbagai macam pergumulan, namun biarlah kuasa kebangkitan Kristus yang akan membuat kami bangkit dari berbagai macam keterpurukan, bangkit dari berbagai macam masalah, dan berani menghadapi berbagai macam pergumulan kami ke depan. Karena kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Allah akan terus mengiringi langkah kehidupan kami. Maka ya Allah, kami mengingat dan menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam hati serta pikiran kami. Kami mengingat anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena mengalami sakit penyakit. Apapun sakit yang diderita, dimanapun mereka dirawat, kami serahkan kepada Allah sepenuhnya. Biarlah Engkau yang akan terus menjamah, memberikan penyertaan serta kekuatan. Kami teringat orang tua kami yang sudah lansia, yang sudah adiuswo, yang barangkali raganya semakin melemah, pergumulan hidupnya juga semakin bertambah. Namun kami yakin bahwa Allah akan terus melindungi dan menjaganya. Iman kepada Kristus akan tetap teguh, dan biarlah semangat karena menghayati kebangkitan Kristus akan tetap mereka rasakan. Berkatilah kami sebagai para orang tua yang Tuhan berikan tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak cucu pemberian-Mu, agar kami mampu menjadi orang tua yang baik dan berkenan kepada Allah. Kami sebagai anak-anak juga Tuhan mampukan untuk bisa berbakti kepada orang tua kami, mengasihi mereka dengan tulus, karena melalui orang tua kami hayati bahwa Allah juga berkarya
memelihara kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan dalam belajar, dalam bekerja, dalam meraih harapan dan cita-cita kami. Kami yakin Tuhan Allah akan terus mengiring langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga teringat kehidupan kami di tengah persekutuan, bergereja, dan berpelayanan. Kami sebagai para majelis, sebagai para aktivis, sebagai para pengurus, panitia, tim, bahkan segenap warga gereja, biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami agar saling mendukung dan menolong dalam membangun kehidupan berpelayanan, sehingga kami terus boleh belajar membangun persekutuan yang indah, yang saling membangun. Semua itu biarlah demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami yakin bahwa Allah akan terus menyertai GKJ Pekalongan dalam setiap karya pelayanan, sehingga Tuhanlah yang akan terus dipermuliakan dan kehendak-Mu akan terus terwujud melalui pelayanan kami. Ya Tuhan, kami juga teringat berbagai persoalan yang dihadapi oleh kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa, bernegara, terkhusus pandemi COVID-19 yang juga masih ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan, tetapi Allah akan terus menyertai dan menolong kami semua. Kami teringat saudara-saudara kami yang lain, khususnya di NTT yang menjadi korban bencana alam. Allah yang akan terus memberikan pertolongan kepada mereka melalui tangan-tangan yang murah hati yang membantu mereka. Kami yakin bahwa Allah hadir bersama dengan orang yang menderita, bahkan Allah akan terus memberikan kekuatan serta pertolongan. Ya Tuhan, akhirnya inilah ungkapan syukur dan doa kami serta permohonan kami. Tentu tidak sempurna dan memiliki berbagai macam keterbatasan, bahkan terselip dosa di dalamnya. Dengan penuh kesadaran kami mohon ampun di hadapan Allah. Doa ini kami serahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus yang kuasa kebangkitannya kami hayati bersama-sama. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan yang telah kita siapkan. Baik persembahan bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan syukur yang lainnya. Persembahan bisa diaturkan melalui rekening yang ada di bawah ini, ataupun di kotak yang telah tersedia di kantor gereja. Bapak dan Ibu, persembahan kali ini didasari dari Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari persembahan syukur ini kita himpun, diiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365 B bait yang pertama dan yang keempat. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah
pergunakanlah. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali ya Allah, datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat, penyertaan dan pemeliharaan Bapa. Kami boleh mendapatkan berkat Tuhan berupa anugerah kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan kami yang lainnya. Kami telah mempersembahkan sebagian berkat dari yang telah kami terima. Kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai, dan Tuhan sucikan, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih di gereja kami dan sekitarnya. Kami ingat Bapa, para pengelola persembahan, baik yang ada di induk maupun yang ada di kelompok-kelompok, Tuhan berkati. Tuhan berikan kebijakan agar mampu mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih berdiri, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 365B, bait yang ketiga, buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan seterusnya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan dengan mengingat tugas kita sebagai saksi kebangkitan Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku